Perkenalkan, nama saya Sulardiansa dengan NIM 2022-310008, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Saya akan menjawab UAS dari mata kuliah dasar manajemen. Yang pertama, upaya saya dalam pengembangan manajemen di bidang agribisnis ialah: pertama, penyusunan visi dan misi bisnis; yang kedua, rencana pemasaran; yang ketiga, rencana produksi; yang keempat, rencana keuangan; yang kelima, rencana sumber daya. Nah, kelima aspek inilah yang nanti kita jadikan sebagai landasan dasar dalam mendokumen manajemen yang lebih struktur dan perencanaan yang baik dan akan menghasilkan laba secara maksimal. Yang kedua, hubungan antara prestasi, kinerja, kemampuan, lingkungan, dan motivasi pada bidang agribisnis. Yang pertama, dengan memiliki 4 poin di atas, seorang pembisnis sudah mempunyai modal yang cukup untuk meningkatkan bisnisnya. Hal ini dikarenakan bisnis kita tidak pernah naik atau berkembang jika kita tidak memiliki poin tersebut. Alasannya, yang pertama, dengan memiliki prestasi, kinerja, dan kemampuan yang baik, kita bisa mengatur dan mengelola bisnis kita. Sebaliknya, jika kita tidak memiliki kedua poin tersebut, bisnis kita tidak akan berjalan dengan lancar atau tidak akan tahan lama. Yang kedua, di dalam berbisnis kita memerlukan motivasi dalam diri kita. Itu dikarenakan jika kita tidak memiliki motivasi, kita tidak akan mempunyai dasar untuk mengembangkan bisnis kita. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial sangatlah penting dalam berbisnis. Tanpa adanya pendekatan dengan lingkungan sosial, kita tidak memiliki peluang untuk sukses dalam berbisnis. Sebaliknya, bisnis kita akan berjalan dengan lancar ketika kita memiliki hubungan yang bagus dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, penerapan pengawasan yang baik dalam bidang agribisnis. Yang pertama, pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan, atau defisi. Jadi, diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan di kemudian hari. Yang kedua, pengawasan setelah rencana. Pengawasan setelah rencana harus dilakukan, dengan kata lain, mengukur hasil-hasil yang dicapai dengan mengevaluasinya. Yang keempat, studi kasus. Ada seorang pengusaha tomat di kampung saya yang sampai saat ini dia menjadi orang sukses. Sebelum dia menjadi orang sukses, dulu dia mengalami kerugian yang sangat pesat atau yang sangat besar. Itu dikarenakan kelalaiannya dalam melakukan pengawasan terhadap anggotanya. Setelah belajar dari kesalahan tersebut, dia mengubah metodenya sebagai pemimpin. Dia selalu mengawasi setiap anggotanya bekerja dan selalu memperbaiki kesalahan yang dilakukan anggotanya. Dan setelah sekian lama dia menerapkan metode ini, dia pun menjadi pengusaha tomat yang sukses. Sekian dan terima kasih. Yes.